Oke, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikirin sebenarnya apa ya dampak dunia digital buat kita? Soalnya kan kita semua hidup di dalamnya ya. Nah, di sini kita bakal coba kupas barang-barang gimana caranya biar kita bisa lebih cerdas pas lagi online. Nah, lihat deh, kira-kira beginilah dunia kita sekarang. Kelihatannya seru ya, semuanya terhubung, tapi di balik itu, ini tuh pusaran informasi, interaksi, dan jujur aja banyak juga jebakannya. Kayak berita bohong, cyberbullying, semuanya campur aduk. Menarik, tapi jelas, rumit banget. Jadi apa sih sebenarnya media sosial itu? Kalau lihat definisinya mungkin agak ribet ya, tapi intinya gini. Ini adalah platform online di mana kita, para penggunanya, yang bikin konten. Dulu kan kita cuma nonton TV atau baca koran. Isinya dari perusahaan besar. Sekarang, kitalah sutradaranya. Kitalah penulisnya. Kitalah yang ngisi kontennya. Oke, biar nggak nyasar di dunia digital yang super ramai ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama dunianya. Terus kita timbang-timbang sisi baik dan buruknya. Lanjut, kita siapin toolkit anti-hoax, belajar cara hadapin ujaran kebencian, dan terakhir, gimana caranya jadi warga digital yang oke. Yuk, kita mulai dari bagian pertama. Selamat datang di dunia digital. Sering banget nih kita mikir dunia digital itu ya gitu-gitu aja. Padahal aslinya jauh lebih luas dan beragam loh dari yang kita bayangin. Coba deh lihat, media sosial itu ternyata bukan cuma soal Facebook atau TikTok kan? Ada macam-macam banget bentuknya. Mulai dari blog buat nulis panjang, tempat berbagi foto kayak Instagram, platform video kayak YouTube, sampai dunia game online yang super gede kayak World of Warcraft. Semuanya ini bagian dari ekosistem digital dan cara kita berinteraksi di tiap tempat itu beda-beda. Nah, ini dia nih perbedaan paling gedenya. Dulu, media itu kayak jalan satu arah. Stasiun TV ngomong, kita dengerin. Udah. Sekarang, media sosial itu kayak percakapan rame-rame. Kita bisa ngomong, orang lain bisa nimpalin, semua orang punya suara. Jadi bukan lagi satu ke banyak, tapi banyak ke banyak. Ini yang ngubah semuanya. Oke, lanjut ke bagian 2. Namanya juga alat yang super canggih, pasti ada dua sisinya kan? Kayak koin gitu, ada sisi baiknya, ada juga sisi buruknya. Yuk kita lihat satu persatu. Kita mulai dari yang bagus-bagusnya dulu ya. Sisi baiknya tuh banyak banget. Kita jadi bisa tetap dekat sama teman atau keluarga yang jauh. Komunikasi jadi super gampang. Terus, bisa jadi sumber rezeki juga loh. Banyak banget pekerjaan baru muncul dari sini. Bahkan bisa bantu polisi mencahin kasus. Keren kan? Tapi, nah ini dia sisi gelapnya. Ada bahaya yang benar-benar nyata. Kesehatan mental kita bisa kena. Berita bohong atau hoax bisa nyebar cepet banget kayak virus. Data pribadi kita juga bisa dicuri. Dan yang paling nyeremin, ada resiko cyberbullying atau pelecehan online. Terus gimana dong cara kita ngelawan salah satu bahaya terbesar tadi, yaitu hoax? Nah, di bagian 3 ini, kita bakal bongkar isi dari toolkit pendeteksi hoax. Biar kita semua makin jago nyaring informasi. Pasti pernah kan, lagi scroll-scroll terus nemu postingan yang rasanya aneh? Bikin kita mikir, ini beneran nggak sih? Gimana coba cara bedainnya? Nah, kabar baiknya, ada loh langkah-langkah yang bisa kita pakai buat ngecek. Ini dia nih, 5 langkah jitu di toolkit kita. 1. Berpikir kritis. Jangan langsung emosi, jangan langsung marah atau kaget. Coba tanya, kenapa ya berita ini muncul? 2. Cek sumbernya. Ini dari website abal-abal atau yang beneran? 3. Cari pembanding. Coba deh cek di media lain yang udah kita percaya. Ada nggak berita yang sama? 4. Validasi gambar. Fotonya bisa aja editan kan? Coba pakai Google Image Search. Dan kelima, yang paling penting, pakai logika. Kalau kedengarannya terlalu heboh atau aneh banget buat jadi kenyataan, ya kemungkinan besar itu emang nggak benar. Dan ini dia momen paling krusialnya. Jeda sesaat sebelum jari kita neken tombol share. Di detik itulah kita punya pilihan. Mau ikut nyebarin kebohongan atau jadi orang yang mutusin rantainya. Semuanya ada di tangan kita. Oke, kita lanjut ke bagian 4, dan ini adalah salah satu sisi paling kelam dari dunia digital. Ujaran kebencian dan cyberbullying. Ini topik yang serius banget, jadi kita semua harus tahu gimana cara menghadapinya. Kenapa sih cyberbullying itu kadang bisa terasa lebih parah dari bully di dunia nyata? Coba kita lihat perbandingannya. Kalau online, pelakunya bisa sembunyi di balik anonimitas. Serangannya bisa datang kapan aja, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nggak ada tempat aman buat kabur. Beda banget kan sama di dunia nyata? Dan jangan pernah anggap remeh ini cuma sebagai drama online ya. Dampaknya itu beneran nyata, bisa kena ke mental, emosi, bahkan fisik. Dan yang kena dampak bukan cuma korban loh, tapi juga pelakunya. Dan bahkan kita yang cuma nonton tapi diam aja. Ini ngerusak semuanya. Terus kalau sampai ini terjadi ke kita atau ke teman kita, apa yang harus dilakuin?
Ada 3 langkah penting. 1. Jangan dibalas. Serius, jangan. Itu cuma bikin makin parah. 2. Ambil kendali. Blokir orangnya, hapus komennya, antek diri kamu. Kamu yang pegang kontrol. 3, dan ini yang paling penting, lapor. Kasih tahu orang tua, guru, atau siapapun orang dewasa yang kamu percaya. Kamu nggak sendirian. Kita udah belajar cara bertahan dari hal-hal negatif. Nah, sekarang di bagian terakhir, kita ngomongin soal membangun sesuatu yang positif. Gimana caranya kita semua bisa jadi warga digital yang baik dan ikut ngebangun internet jadi tempat yang lebih baik. Kutipan ini benar-benar ngena banget ya. Intinya, kita harus bijak sama apa yang kita ketik dan apa yang kita bagikan. Karena apa yang kita lakuin di dunia maya, dampaknya itu nyata banget di dunia nyata. Kalau mau disimpulin jadi satu mantra sederhana, inilah dia. Pikir dulu sebelum posting. Cek lagi sebelum nge-share. Cuma 2 kalimat ini, tapi ini bisa jadi senjata paling ampuh buat kita, sekaligus kontribusi terbaik kita buat bikin internet jadi lebih sehat. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini buat kita renungkan bareng-bareng. Setiap postingan, setiap share, setiap komentar kita, itu kayak batu bata yang ngebangun dunia digital. Ingat, internet masa depan itu bukan sesuatu yang terjadi gitu aja, tapi sesuatu yang kita ciptakan bersama, klik demi klik. Jadi pertanyaannya, dunia seperti apa yang lagi kamu bangun?